Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Semoga dalam keadaan sehat selalu, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir dalam acara seminar online Eco Literacy in Education, program yang kami kerjasamakan dengan pemerintah Kota Solo dan juga Indika Foundation. Nah, sebelum mulai nih, saya mau pantun dulu nih Bapak dan Ibu. Emang ini aja ya Pak Niki aja nih yang bisa pantun, saya juga bisa nih. Ya, pantunnya gini Bapak dan Ibu. Ini dadakan ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau garing mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya. Ikan kakap, ikan kerapu, pakai terasi di atas batu. Selamat datang Bapak dan Ibu di seminar ekoliterasi di hari Sabtu. Yeay, tepuk tangan untuknya Bapak dan Ibu. Moga-moga nggak garing ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Jadi terima kasih Ibu apa namanya udah apa Pak Eko dan Pak Niki sudah hadir dalam sesi kita pada siang hari ini. Sudah semangat sekali nih kayaknya Bapak dan Ibu. Jadi kami juga dari tim SID di sini ada saya Dea yang akan memoderasi sesi kita pada siang sampai sore hari ini. Kemudian ada Mbak Gendis yang akunnya namanya SID_admin, Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu ada kendala, bisa langsung di chat ke kami. Dan di sini juga ada Pak Heru, menyimak sepanjang acara juga. Selamat bergabung Pak Heru. Kemudian saya ingin menyapa juga Bapak dan Ibu yang mungkin mewakili dari pemerintah Kota Solo. Selamat siang, Bapak dan Ibu, perwakilan pemerintah Kota Solo. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Bu Revlina. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu yang barangkali ada perwakilan dari Indika Foundation di sini. Selamat siang. Terima kasih atas support dan dukungannya untuk program-program edukasinya Socialpreneur ID, Bapak dan Ibu dari Indika Foundation. Kemudian saya juga ingin menyapa nih narasumber kita yang keren-keren nih di sini. Ada Pak Niki Prastomo. Selamat siang Pak Niki. Siang dia, siang semuanya Ibu Bapak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Niki. Dan narasumber kita yang kedua adalah Pak Eko Nur Haji Purnomo atau yang paling lebih akrabnya dipanggil Pak Eko ya Pak. Selamat siang Pak Eko. Yang ya Iya, sehat ya Pak ya? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian saya ingin menjelaskan juga Bapak dan Ibu bagaimana sistematika pada acara kita siang ke sore hari ini. Jadi secara umum format pada siang hari ini adalah seminar Bapak dan Ibu. Jadi kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber kita. Pemaparan nanti akan diberikan oleh Pak Niki dulu sebagai narasumber pertama. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kedua dari Pak Eko. Baru setelah itu kita buka sesi tanya-jawab. Nah, setelah sesi tanya-jawab, nanti kami akan memberikan link presensi yang dapat Bapak dan Ibu isi. Kemudian terakhir kita tutup dengan foto bersama. Nah, itu mungkin sistematika dari acara kita pada siang hari ini. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan juga Bapak dan Ibu, apa sih yang kita bahas sebenarnya dalam seminar online kita pada siang hari ini gitu ya. Nah, jadi seminar online kita pada siang hari ini merupakan bagian dari, kalau misalnya Bapak dan Ibu familiar dengan program kami yang bernama Social Entrepreneurship Sharing Session atau 3S. Nah, formatnya kali ini kami buat jadi seminar online karena di sini kita karena bekerja sama dengan pemerintah Kota Solo, jadi hadir juga Bapak dan Ibu guru yang telah mengikuti rangkaian program virtual lab Kota Solo. Bapak dan Ibu ini adalah guru-guru SD dan SMP yang ada di Kota Solo dari sekolah yang berbeda-beda, dan juga seminar online ini kita buka untuk umum. Jadi dari pendaftarnya kemarin saya lihat ada banyak Bapak dan Ibu yang juga mengajar dan di sekolah dan kemudian juga menjadi pengajar di kampus. Nah, selamat datang kami ucapkan. Ada juga nih yang profesinya adalah pegawai swasta.
Ada juga yang masih pelajar tapi ingin mengetahui topik bahasan lebih lanjut di hari ini. Luar biasa, kami ucapkan terima kasih juga dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Singkatnya mungkin tentang tema kita pada siang hari ini, Eco-Literacy in Education. Ini adalah salah satu topik yang akan menjadi fokus Sociopreneur Indonesia untuk program-program edukasi yang akan kami jalankan selama tahun 2023 ini, Bapak dan Ibu. Jadi ekoliterasi ini singkatnya mungkin adalah kami ingin membangun kesadaran bersama untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh tindakan manusia dan mengambil tindakan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya. Karena di sini kita melihat barangkali Bapak dan Ibu memang sudah sangat banyak contohnya di sekitar kita ya, bagaimana aksi yang ditimbulkan oleh pengambilan keputusan manusia terkadang tidak memperhatikan unsur-unsur dari lingkungan di sekitarnya, sehingga terkadang keputusan yang kita ambil walaupun itu keputusan yang kecil punya dampak yang sangat besar untuk kelangsungan hidup kita ke depannya. Nah, kesadaran tersebutlah yang disebut dengan kami ambil di sini temanya adalah ekoliterasi tersebut. Tapi lebih spesifiknya seperti apa sih pemahaman konkret, apa sih konsep ekoliterasi ini? Kemudian bagaimana sih nanti diterapkannya di kehidupan sehari-hari dan juga aplikasinya dalam dunia pendidikan. Itu seperti apa ya konkretnya? Nah, ini yang nanti akan dijelaskan oleh kedua narasumber kita, Pak Eko dan Pak Niki. Nah, mungkin saya langsung masuk ya Bapak dan Ibu kepada sesi pemaparan. Kita sebelum masuk kepada sesi pemaparannya Pak Niki, saya ingin membacakan sedikit profil singkat tentang Pak Niki Prastomo. Pak Niki Prastomo, gelarnya ini izin ya Pak ya, saya sebutkan dan saya bacakan. Gelarnya Pak Niki Dr. Eng Niki Prastomo ST.MSc. Beliau adalah dosen dan subject matter expert of science and technology di Sociopreneur Indonesia, dan beliau juga merupakan dekan Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Multimedia Nusantara. Nah, saat ini Pak Niki juga aktif di tim sebagai manajer di kampus Merdeka Mandiri. Nah, nanti mungkin Pak Niki juga bisa share apa saja kegiatan lebih detailnya ya Pak Niki ya. Tanpa berlama-lama mungkin saya langsung sambut Pak Niki untuk memberikan pemaparan tentang sesi pertama ini. Kepada Pak Niki Prastomo, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Dea untuk perkenalannya. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Senang sekali bisa bertemu di hari ini, tatap layar ya, saling menatap layar masing-masing gitu. Jadi senang sekali rasanya bisa diberikan kesempatan untuk berbagi mengenai ekoliterasi ini. Perkenankan nanti sekitar 30 menit saya menyampaikan beberapa poin mengenai ekoliterasi ini yang kaitannya dengan bidang keilmuan saya di fisika dan juga di energi. Mohon izin untuk saya share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Baik, Sudah, Ibu. Pak. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan, di hari Sabtu ini perkenalkan saya untuk bisa memberikan pengantar berkenaan dengan ekoliterasi in education. Nanti juga dari Pak Eko juga akan memberikan lebih banyak lagi sharing berkenaan dengan pemanfaatan konsep ekoliterasi ini dan pengimplementasiannya di bidang pendidikan. Saya Niki Prastomo sebagai keluarga dari Universitas Multimedia Nusantara dan juga dari Sociopreneur Adi, sekaligus saya juga berusaha mengambil peran sebagai science communicator melalui akun YouTube The Saturday Science Class. Untuk memulai sesi saya ini, ada sedikit gambaran mengenai eksperimen-eksperimen sains yang saya sering lakukan juga bersama anak saya kebetulan yang kemudian di-share melalui akun Saturday Science Class ini. Nah, ini ada percobaan yang ya, mungkin anak-anak suka ya, kue, coklat gitu. Saya pernah coba ini. Jadi ada dua
kondisi yang saya waktu itu sempat coba bandingkan. Kami buat kue-kuean, jadi ada biskuit yang kami taruh coklat dan juga marshmallow di atasnya. Rencananya kami mau membuat kayak sandwich gitu, Ibu Bapak sekalian. Namun ada dua treatment yang berbeda. Yang pertama saya taruh langsung dijemur di matahari ya, di luar sekitar 30 menit, keduanya dijemur secara bersamaan, yang satu hanya langsung dijemur. Namun yang kedua treatmentnya adalah saya tempatkan ke dalam box. Kemudian boxnya itu saya tutup pakai plastik wrap gitu ya, pakai plastik wrap. Jadi yang ini hanya langsung dijemur biasa, ini dimasukkan ke dalam kardus terlebih dahulu, kemudian saya tutup dengan menggunakan plastik wrap. Apa yang terjadi setelah keduanya dilakukan? Sekitar 30 menitan kami tunggu, jadi disinari sinar matahari langsung saat itu. Yang terjadi ada dua ini, ada yang kue A dan ada kue B. Nah, mungkin sedikit ice breaking juga, saya ingin tanyakan kepada Ibu Bapak sekalian. Sebentar, saya share-nya lagi. Ibu Bapak dapat masuk ke menti.com. Tadi ada dua ya, ada dua jenis kue. Ada yang kue A dan kue B. Kalau yang satu langsung dijemur, yang satu lagi yang di oven matahari. Kami sebutnya oven matahari. Ada kardus yang ditutup plastik wrap itu kami sebut dengan oven matahari. Ingin menanyakan kepada Ibu Bapak, teman-teman yang ada di sini, kue mana yang merupakan hasil dari oven matahari? Ibu Bapak dapat masuk ke menti.com menggunakan handphonenya juga atau langsung dari laptop Ibu Bapak juga bisa. Kemudian Ibu Bapak pilih kue A atau kue B. Ya, kalau Ibu Bapak masuk ke menti.com nanti ada informasi juga mana yang kue A dan mana yang kue B. Silakan, mungkin sekitar 2 menit saya tunggu Ibu Bapak untuk mengira mana kue yang dihasilkan dari oven matahari dan mana yang langsung dijemur. Ya. Kode menti.com-nya 15068514. Silakan, mungkin saya tunggu sekitar 2 menitan. Jadi ini eksperimen sederhana yang saya sama anak saya coba. Ya sekedar having fun ya, untuk main-main bareng-bareng, bikin makanan pakai sains yang bisa akhirnya dimakan bersama juga gitu. Silahkan dicoba. Sudah ada yang berisi, terima kasih. Sudah ada 18, terima kasih. Yang lain mungkin masih ditunggu, silakan. Saya terus punya sebentar lagi. Ada di sini ada 37. Monggo dia Gendis, Pak Eko juga boleh, Pak Eko, Pak Heru. Silakan. Udah Pak, udah saya. Siap. Seru-seru. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Iya. Oke, mungkin sepertinya boleh saya bukakan nih ya. Ada
Oh, 55% menjawab yang A, sekitar 45% menjawab yang B ya. Oh, ada nambah lagi. Baik, 57 banding 43. Baik, terima kasih banyak nih Ibu Bapak sekalian. Saya kembali lagi ke pemaparannya. Nah, jadi ini ada dua, yang satu tadi dijemur langsung, yang satu lagi yang masuk ke dalam oven matahari tadi ya, Ibu Bapak sekalian. Jawabannya yang pada saat itu kami lakukan, yang A ini yang masuk ke dalam oven matahari tadi, Ibu Bapak. Jadi kalau yang B ini hanya dijemur. Ketika dijemur, ya coklat, kalau Ibu Bapak juga mungkin pernah naruh coklat, kena panas kan meleleh ya. Tapi kalau marshmallow ternyata nggak terlalu meleleh gitu. Tapi ketika dimasukkan ke dalam kotak tadi ditutup dengan plastic wrap, ya marshmallow-nya juga ikut meleleh, Ibu Bapak. Jadi ada perbedaan panas yang mengenai si kue-kue ini, mengenai biskuit, mengenai si coklat, dan juga yang dirasakan sama marshmallow ini. Ternyata yang di dalam kotak tertutupnya dalam artian cahaya bisa masuk, cahaya matahari bisa masuk lewat plastik wrap tadi, tapi udaranya itu nggak bisa lepas. Udaranya itu nggak bisa keluar dari si kotak tadi. Ternyata itu lebih panas ya. Jadi ada kondisi yang membedakan adanya panas yang terjebak ya, Ibu Bapak sekalian. Ada panas yang terjebak dengan bentuk oven tadi. Dan dari sisi positif kita bisa memanfaatkan ya. Namun ada percobaan lain yang mungkin saya juga bisa share. Kalau ini saya ambil dari, saya sering juga nonton eksperimen-eksperimen sains ini di YouTube, banyak Ibu Bapak sekalian. Dia mencoba membandingkan juga. Satu itu dia punya dua botol. Satu botol diisi cuka sama baking soda ya, ada cuka sedikit, baking soda sedikit, dimasukin ke dalam botol ya, terus ditutup botolnya. Satu lagi kosong, udara kosong aja. Keduanya kemudian disinari lampunya lampu pijar ya, bukan lampu LED, lampu pijar. Jadi panas ya. Mungkin kalau Ibu Bapak pernah ngejemur sepatu atau kaos kaki pakai lampu pijar dulu, kalau lampu LED nggak kering, tapi kalau lampu pijar bisa lebih cepat kering tuh ya. Pakai lampu ini, kemudian disinari selama 5 menit, yang terjadi adalah apa? Di botol yang B, ketika diukur, dia masukkan termometer ke dalam, suhunya hanya 28 derajat Celcius. Tapi yang di botol A, ada perubahan, kenaikan suhu hingga 35 derajat Celcius. Ada perbedaan 7 derajat Celcius ini. Ya. Perbedaan ini kok kenapa bisa? Kenapa hanya dengan cuka dan baking soda dikasih sinar dia bisa lebih tinggi, jauh lebih tinggi suhu di dalamnya. Kalau Ibu Bapak mungkin juga pernah lihat, ketika cuka dan baking soda dicampur itu menghasilkan gas CO2 ya. Di sini ada gas CO2. Di udara ada gas CO2, ada betul. Tapi gas CO2 di udara itu kecil, hanya sekitar 0,04%. Mungkin masih ingat persenan itu dari nitrogen, 20%-an udara kita adalah oksigen. Jadi karbon dioksida itu kecil, tapi botol yang A ini karbon dioksidanya banyak. Dan ini mengakibatkan apa? Perbedaan penyerapan panas, Ibu Bapak. Suhu di dalam botol yang mengandung CO2 kemudian terjebak juga ya di dalam botol itu, dia bisa lebih panas ya. Sama akhirnya, kalau tadi panas yang terjebak kalau bikin kue itu nggak jadi masalah ya, malah jadi keuntungan buat kita bisa dapetin kue yang enak, marshmallow-nya jadi lumer gitu ya, tapi nggak pakai listrik karena cuma dijemur aja, itu positif. Tapi kalau secara global, keberadaan CO2 tadi itu juga menjadi penjebak panas, Ibu Bapak sekalian. Cahaya matahari membawa energi. Cahaya matahari membawa energi sampai ke permukaan bumi, namun gara-gara ada lapisan CO2 di sini ya, lapisan atmosfer ini yang terlalu banyak CO2-nya. Bukan artinya kalau harus nggak ada CO2, enggak. CO2
menjadi lapisan pelindung itu perlu, ya. Panas yang berlebihan dari matahari jangan sampai juga masuk, gitu ya. Jadi memang dilindungi si bumi kita ini oleh lapisan ini. Tapi kalau terlalu banyak, seperti halnya tadi percobaan yang di dalam botol yang ada cuka dan baking soda, panasnya itu benar-benar jadi terjebak, terkungkung. Dan akibatnya bumi semakin lama semakin menerima panasnya. Dia nggak bisa melepas panas. Hal ini sering kita manfaatkan ke proses kalau kita ibu bapak mungkin senang bercocok tanam ya, udaranya misalnya udara di daerah ibu bapak dingin gitu ya, kurang hangat, dibuatkan si greenhouse ini ya, dibuat rumah-rumahan, dibuat dari kaca ataupun pakai plastik yang cahaya bisa masuk, tetapi panas yang di dalam rumah-rumahan ini nggak bisa lepas ya. Kalau ini diatur dia bisa sambil buka, karena kalau terlalu panas dia bisa lepaskan. Nah, ini namanya greenhouse ya, yang ada di sini yang digunakan untuk bercocok tanam. Tapi yang di bumi disebutnya adalah greenhouse effect. Efek rumah kaca yang mengakibatkan akumulasi panas terjadi di permukaan bumi. Kenapa ini menjadi penting? Ketika panas-panas itu terlalu banyak gara-gara CO2, banyak akibatnya. Ini adalah data dari tahun hampir 1000-an ya, ini data sejarah, mengambil banyak saintis yang mengambil data-data baik itu dari lapisan es maupun dari lapisan tanah yang ada di ekstrak untuk dicek. Ternyata dari sekitar tahun 2000-an ini, industri terutama tahun 1900 hingga 2000 saat ini, keberadaan industri-industri mengakibatkan jumlah CO2 yang langsung bertambah tinggi ya. Ibu bapak bisa dilihat memang CO2 itu kadang naik, kadang turun, ada siklusnya. Ini ya, kalau ibu bapak melihat yang tren yang warna biru, kadang turun, kadang naik, itu memang ada siklusnya. Namun setelah sekitar 1900-an itu naik terus. Naik terus hingga apa? Ini bisa memberikan dampak. Karena apa? Atmosfer bumi jadi lebih banyak CO2-nya menjebak panas yang ada. Panas yang ada menjebaknya, akibatnya apa? Ini ada contoh data dari kondisi glacier ya, kondisi yang mengakibatkan di tahun 1900-an awal di Alaska ini masih banyak kita ketemu glacier yang ada di daratan ya. Tapi tahun 2004 ini semua sudah tidak ada. Akibatnya apa? Banyak es-es yang ada di daratan mulai mencair dan masuk ke lautan yang ada di bumi, dan akibatnya apa? Bisa mengakibatkan banyak dampak. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi disampaikan datanya melihat bahwa mulai ketika industri berkembang itu mulai banyak. Karena memang apa? Di bumi ini saat ini data dari PBB di November 2022 ada 8 miliar populasi yang ada di bumi. Ya, sebarannya ada. Semua benua juga ada, dan ini mengakibatkan perubahan yang dialami oleh bumi ini. Banyaknya populasi ini. Dan semua populasi ini kan ingin hidup ya, ibu bapak ingin berkegiatan, ingin ada kegiatan ekonominya juga ada. Ada ini dari Global Footprint Network. Di tahun 2018 mereka mencoba untuk melakukan kajian, memberikan sebuah indeks. Dunia yang ada, populasi-populasi yang ada itu berkegiatan yang mendukung kehidupan ekonomi mereka itu seberapa banyak sih energi atau seberapa banyak sumber daya yang mereka manfaatkan ya. Dalam hal ini ternyata dunia secara global keseluruhan populasi itu memerlukan 1,7 bumi. Amerika memerlukan 5 bumi untuk mereka berkegiatan ya, di sini angkanya 5. Australia artinya apa? 4,1. Kegiatan di negara Australia itu memerlukan 4,1 sumber daya bumi. Indonesia di mana? Indonesia setingkat dengan dunia, dia di sekitar di rata-rata di 1,7. Jadi Indonesia itu ketika kita berkegiatan, kita perlu 1,7 sumber daya bumi. Artinya apa? Kita itu minjem, Ibu Bapak. Karena bumi kan cuma satu ya,
buminya nggak banyak, nggak ada buminya 5, buminya cuma 1, buminya nggak 1,7, buminya cuma 1. 0,7-nya dari mana? Kita di dunia ini meminjam sumber daya dari bumi lain. Bumi lain dalam artian dalam dimensi waktu. Kita itu minjem sumber daya yang seharusnya akan dipakai oleh generasi mendatang, Ibu Bapak. Jadi ini yang meresahkannya gitu. Akhirnya muncul sebuah konsep sustainability atau keberlanjutan ya, mungkin Ibu Bapak sering dengar, bahwa namanya keberlanjutan, kita nggak boleh kayak tadi gitu. Kita menggunakan sumber daya yang ada di bumi yang seharusnya akan dipakai oleh generasi mendatang. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan sumber daya alami di generasi kita sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan sumber daya alam pada waktunya nanti. Jadi gimana caranya untuk tidak mengorbankan tadi? Keberadaan CO2 yang banyak itu salah satu yang membuat sumber daya yang akan nanti dipakai oleh generasi mendatang berkurang, Ibu Bapak. Ya. Dalam hal kajian ini, laporan dari panel-panel yang ada di IPCC ya, Intergovernmental Panel on Climate Change, itu sudah menunjukkan bahwa memang perilaku manusia ini yang menghangatkan atmosfer, dan sehingga perlu adanya kesadaran. Kalau tadi saya menunjukkan bahwa kalau panas yang terjebak buat bikin kue enak, tapi panas yang terjebak di skala global itu nggak enak, Ibu Bapak. Ya, Ibu Bapak. Karena akhirnya generasi mendatang yang terkorbankan. Harus ada kesadaran bersama, dan inilah konsep dari ekoliterasi tadi. Pembangunan kesadaran bersama untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh manusia, dan juga harus mau kesadaran tadi mengambil tindakan take action untuk melestarikan lingkungan dan juga sumber daya. Ujungnya apa? Nantinya adalah sustainable community. Komunitas yang peduli akan pentingnya nilai lingkungan hidup ya, Ibu Bapak sekalian. Dan ini menjadi poin penting. Kalau saat ini kita melihat sustainability, oke deh, bagus gitu ya. Ini menarik buat dikejar, gitu, menarik untuk dipelajari. Kita nggak bisa kayak gitu. Kalau dengan adanya ekoliterasi, harapannya banyak orang yang melihat bahwa ini adalah must have. Pemahaman sustainability adalah sesuatu yang diperlukan, sebuah mandat untuk benar-benar dilakukan dan diimplementasikan, dan menjadikan sebuah strategi yang dilakukan secara bersama dan menjadi sebuah standar. Ekoliterasi harapannya ke arah sana, Ibu Bapak. Dan kalau ini tadi contohnya, dampaknya mungkin kayak saya tinggal di Tangerang, kayak efeknya biasa-biasa aja. Saya berkegiatan seperti biasa aja, kayak nggak merasakan gitu ya. Mungkin kita nggak merasakan secara langsung, tetapi kalau ini kajian dari Pak Armi Susandi di 2007 menunjukkan bahwa kalau terjadinya pemanasan global tadi, terjebaknya panas di permukaan bumi akan bisa meningkatkan tinggi dari air lautnya. Ini 2010, di 2050 air laut di Jakarta akan lebih masuk lagi ke daerah daratannya, dan ini dampaknya akan sangat besar. Dan dalam hal ini ruang lingkupnya apa untuk bisa mencapai sustainable community tadi? Dari Bappenas yang mengacu kepada pihak PBB, bahwa untuk namanya keberlanjutan ini bisa banyak hal, mulai dari sisi kemiskinan, kelaparan, energi, ya, gender, air bersih, sampah, ekosistem lautan, ini banyak. Ibu Bapak, kita juga bisa mengambil peran di segala ruang lingkup dari keberlanjutan ini. Namun di kesempatan ini, karena bidang saya lebih ke arah energi dan juga sedikit informasi yang saya pahami berkenaan dengan sampah, saya akan share di dua hal tersebut ya, soal energi dan juga sampah. Energi yang ada, yang kita pakai, listrik yang kita pakai untuk menyalakan laptop, handphone, atau lampu yang Ibu Bapak saat ini sedang gunakan, itu muncul ataupun datangnya lebih banyak yang saat ini dari fosil fuel ya. Ada 3 tahapan konversi energi. Bahan bakar misalnya batu bara ataupun minyak ya, di solar yang ada, itu diubah menjadi energi panas dengan cara dibakar. Ya, bahan bakarnya dibakar, ada pembakaran di situ, bahan zat
molekul-molekul kimia yang ada di batu bara contohnya itu dibakar sehingga menghasilkan panas. Panas itu kemudian diubah lagi menjadi sebuah gerak karena dia menggerakkan turbin. Ya, panas menghasilkan memanaskan uap, ya, air kemudian uap menjadi panas. Uap itu punya energi untuk memutar turbin dan akhirnya turbin itu dihubungkan lagi menjadi listrik dengan elektromagnet yang jadi listrik. Jadi ada 3 langkah konversi energi. Sayangnya proses yang pertama ketika batu bara dibakar itu menghasilkan gas CO2 dan ini menjadi poin penting karena apa? Ketika kita mengkonsumsi banyak energi, artinya apa? Perlu banyak batu bara yang dibakar, hasilnya apa? Banyak CO2 yang dihasilkan. Banyak alternatif yang dilakukan, ya udah jangan pakai batu bara dong gitu ya. Banyak orang mengkaji, banyak peneliti mengkaji energi alternatifnya. Ada yang memakai solar panel, ya, supaya apa? Tidak ada proses pembakaran, tidak ada bahan kimia, molekul-molekul kimia yang ada diubah menjadi termal. Langsung cahaya jadi listrik kalau untuk di solar panel. Hidroelektrik, untuk menggerakkan turbinnya nggak perlu dibakar juga. Ada energi kinetik dari air, ya, baik itu yang skala besar ataupun skala kecil, menghasilkan sebuah putaran, diambil masuk ke sebuah sistem generator, dapat jadi listrik. Ini banyak yang juga dilakukan. Ada juga yang memanfaatkan energi angin, ya. Nah, sama putaran si turbin ini digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan elektromagnet. Jadi tidak ada pembakaran listrik. Ada juga arus laut ataupun gelombang laut, ya, pasang surut ini juga dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan energi listrik. Ada bioenergi. Kalau bioenergi ini biofuel, jadi menggunakan bahan-bahan alami, kemudian menggunakan mikroba, ya, untuk menghasilkan biofuel. Jadi bukan dari fosil, ya, yang hasil yang perlu lama untuk bisa didaur ulangnya, ya, karena untuk membuat fosil perlu jutaan tahun. Tapi kalau ini tidak, jadi bisa lebih bersih, ya, kembali lagi ke alam, gitu. Tapi ada juga yang bisa kita lakukan. Kalau tadi pembangkitan energinya, bisa kita mulai juga dengan penghematan energinya, Ibu Bapak. Yang bisa dilakukan di rumah misalnya, ya, ada 3 strategi ini saya coba bagi. Pertama soal cahaya. Apabila kita masih memungkinkan memanfaatkan cahaya matahari, kita gunakan cahaya matahari. Karena apa? Ketika kita memanfaatkan listrik, artinya apa? Pembangkit listrik yang ada perlu menghasilkan listrik. Perlu menghasilkan listrik, artinya apa? Perlu membakar batu bara. Jadi kalau kita menghemat, artinya proses produsen listriknya, pembangkit listrik pun bisa kita kurangi. Lampu LED itu juga jauh lebih hemat karena dengan jumlah energi listrik yang sama, lampu LED akan bisa memberi terang yang lebih banyak dibandingkan dengan lampu pijar. Karena lampu pijar yang mungkin kalau pernah Ibu Bapak melihat ada kandang ayam yang pakai lampu itu karena untuk menghangatkan ataupun untuk menetaskan telur, 90% energi listrik berubah jadi panas. Yang jadi cahayanya hanya 10%, Ibu Bapak. Ya, jadi kita kan pengennya cahaya, ya, bukan panas kalau untuk lampu. Jadi lampu pijar itu bisa dibilang memang boros listriknya karena hanya 10% yang jadi cahaya. Kemudian AC, Ibu Bapak, ya. AC memang itu membuat kita jauh lebih nyaman. Tapi kita bisa mengurangi pemanfaatannya dengan cara ada ventilasi udara, AC yang hemat listrik. Kalau tidak ada tanaman-tanaman, ya, supaya jadi lebih dingin di luar rumah sehingga AC pun tidak bekerja lebih keras, gitu ya. Kadang-kadang sering kita, mungkin Ibu Bapak di sini ada yang malam-malam pakai AC kamarnya, tapi pakai selimut karena kedinginan. Ada mungkin Delis, dia tidur pakai AC tapi pakai selimut juga. Iya, Pak. Biasanya. Bener, Pak. Itu artinya over, ya, terlalu berlebihan. Kita kan AC itu untuk sejuk gitu. Kalau sejuk, ya secukupnya. Jadi kalau Ibu masih tidur pakai AC dan pakai selimut, AC-nya kasihan. Sebenarnya AC-nya bisa dikurangi beban kerjanya. Cukup untuk sampai Ibu Bapak nyaman, ya, mengkondisikan hingga nyaman, bukan bikin dingin.
bukan bikin dingin sebenarnya AC. Kemudian yang ketiga adalah alat-alat elektronik yang vampir disebutnya, karena dia menyedot listrik. Saat kita tidak gunakan ya, router WiFi, komputer, printer, kalau digunakan sebaiknya dicabut listriknya, koneksi listriknya, charger, microwave, coffee maker, magic jar, itu kulkas itu juga bisa ibu bapak secara bijak ya, ataupun teman-teman di sini juga. Di sekolah juga sama ibu bapak ya, lampu, AC ataupun alat elektronik ini juga akan bisa ibu bapak temukan di sekolah sehingga bisa juga diimplementasikan. Ini sekedar hitung-hitungan kasar aja. AC itu mungkin kalau kita lagi nyalakan sekitar 300 watt. Rentang waktu kita kedinginan mungkin ibu bapak dari jam 2 malam sampai jam 5 subuh gitu ya, itu kita kedinginan tuh. Sebaiknya pakai timer aja ibu bapak. Pakai timer jam 2 off aja. Karena toh suhu udara di luar rumah juga udah dingin ya, udah sejuk. Jadi kalau kita hemat saat kita kedinginan pakai AC di 3 jam, 300 watt kali 3 jam itu 900 watt hour. Kalau saat ini 1 kilowatt hour itu sekitar Rp1.400, satu hari ibu bapak bisa hemat sekitar 1.260. Kalau dikalikan 30, 37.000. Satu tahun bisa hemat 453.000. Hanya dengan menggunakan timer supaya jam 2 AC-nya mati aja. Sampai jam 5 itu. Ya, itu bisa hemat sekitar 450. Magic jar, ibu bapak mungkin magic jar habis makan malam, magic jar udah biar anget lagi aja. 8 jam tuh semalaman nyala, standby sekitar 70 watt. Itu sebenarnya bisa menghemat sampai hampir 300.000 per tahunnya. Bayangkan kebiasaan kecil ini ibu bapak bisa menghemat 700.000 lebih per tahun, plus energi listrik yang perlu dibangkitkan. Kalau ini cuma satu rumah, kalau satu RT atau satu komplek ada 500 rumah, bayangkan berapa banyak energi yang nggak perlu dibangkitkan, sehingga nggak bayangkan berapa banyak batu bara yang nggak perlu dibakar, sehingga bisa dibayangkan berapa banyak gas CO2 yang nggak perlu dikeluarkan dari proses pembangkitan listrik tadi, ya ibu bapak. Di sekolah, kalau ini kebetulan kami di kampus di UMN, untuk bisa menghemat listrik, orientasi bangunan juga dipilih. Kami membujur dari barat ke timur, sehingga ruang kelas itu ada di sisi utara dan di sisi selatan. Jadi nggak kena cahaya matahari langsung. Jadi ruang kelas itu kenanya cahaya, tapi nggak dapat panasnya. Ini bisa, jadi kalau ibu bapak mau bangun rumah, atau ibu bapak mau membangun sekolah, gedung baru di sekolahnya juga bisa dilihat di pertimbangan orientasi. Jadi jendela banyaknya di utara dan di selatan. Dalam hal di bangunan secara umum juga bisa digunakan pencahayaan, ventilasi alami itu juga bisa dimanfaatkan. Taman-taman itu juga silakan untuk dikembangkan supaya kenapa perlu ada taman-taman ini? Ada namanya microclimate ibu bapak. Jadi panas yang ada di luar gara-gara banyak tanaman, banyak area hijau ini bisa lebih turun, CO2 lebih berkurang. Sehingga kalaupun AC perlu bekerja, dia tidak perlu bekerja terlalu besar. AC tidak bekerja terlalu besar, tidak terlalu keras, sehingga energi listrik yang dipakai pun jadi lebih kecil. Ya. Sedikit lagi, yaitu soal sampah mungkin sedikit mengingat. Sampah ini data di Jakarta itu sekitar hampir 30.000 meter kubik per hari. Sampah ini kemudian sampai ke TPA ya, tempat pembuangan air sampah. Dan ketika ditumpuk di sana akan muncul gas-gas yang hasil dari dekomposisi bahan-bahan organik yang ada di sampah tadi. Isinya apa? Isinya adalah metana ya, dan juga CO2. CO2 lagi, CO2 lagi. CO2 dan metana ini juga sama-sama memberikan dampak bagi si selubung rumah kaca tadi yang sangat memberikan dampak besar bagi bumi ya, panas suhu di permukaan bumi. Sampah ini menjadi kendala besar. Tadi sekitar 27.000 meter kubik per hari, itu kalau Candi Borobudur itu volumenya sekitar 55.000 meter kubik. Jadi bayangkan sampah di Jakarta 2 hari itu udah kayak Candi Borobudur. 1 tahun kita dapat 182 Candi Borobudur sebenarnya. Dan ini menjadi sumber gas, metana, dan juga CO2. Dampaknya sangat besar. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa ada hierarki waste management? Ya? Beberapa poin ini ada salah satu konsep yang dikembangkan oleh Axel Integrated Service untuk memaksimalkan efisiensi dan mencegah konsumsi sumber daya yang tidak perlu. Kita konsepnya, ibu bapak mungkin saat ini buang sampah itu adalah langsung ke dispose.
ya. Sampah yang ada dari misalnya tempat makan gitu ya, ditempatkan di tempat sampah. Dari tempat sampah udah dipindahkan langsung ke sana. Padahal ketika kita membuang sampah, itu artinya kita hanya memindahkan sebenarnya sampah yang ada di meja makan dipindahkan ke tempat sampah, dipindahkan lagi ke tempat pembuangan sampah akhir ya, yang hasilnya menggunung tadi gitu, membentuk banyak candi tadi. Kalau kita bisa prevent, kita akan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah akhir. Kalau kita bisa reduce, kita akan mengurangi sampah yang akan sampai di TPA. Kita reuse, kita recycle, kita recover, kita pun berperan untuk bisa mengurangi jumlah sampah yang akan sampai ke TPA. Ya, jadi kalau memungkinkan Ibu Bapak bisa kita budayakan untuk bisa memprevent, reduce, reuse, recycle, recover, sehingga kita bisa meminimalisir sampah-sampah yang didispose, sampah-sampah yang kita pindahkan ke tempat pembuangan sampah akhir. Mungkin itu sedikit gambaran awal mengenai eco-literasi sustainable community yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak. Nanti Pak Eko juga akan bisa langsung menambahkan banyak informasi mengenai implementasinya di sisi pendidikan. Ini ada sedikit peribahasa dari China. Kalau tadi Dea pakai pantun, ini saya pakai peribahasa. Akhir saya dengar, maka saya akan lupa. Kalau saya lihat, saya akan ingat gitu. Namun harapannya Ibu Bapak ketika tadi saya menyampaikan materi ini bukan hanya mendengar dan juga melihat, Ibu Bapak dapat melakukan sehingga Ibu Bapak juga dapat lebih memahami, bahkan harapannya lebih paham dari saya. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Saya tutupkan untuk sesi saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Niki, Bapak dan Ibu. Tepuk tangan virtualnya boleh Bapak dan Ibu untuk Pak Niki. Terima kasih Pak Niki. Jadi dari pemaparan Pak Niki tadi saya nyatat beberapa poin nih Bapak dan Ibu. Dari Pak Niki tadi take away sesinya sebenarnya adalah memperkenalkan konsep ekoliterasi itu seperti apa sih. Nah tadi saya sempat mencatat poin yang penting untuk membangun pemahaman kita bersama bahwa ekoliterasi itu adalah pembangunan kesadaran bersama untuk menanggulangi kerusakan alam yang lebih lanjut ya. Dan yang terpenting bukan hanya sadar, tahu, oh iya ini merusak alam nih, tapi apa nih aksi yang dapat kita ambil bersama. Nah dari contohnya Pak Niki tadi, Pak Niki karena spesialisasi di bidang energi ya Bapak dan Ibu, jadi banyak sekali mencontohkan hal-hal sederhana sebenarnya yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi ada beberapa contoh, cuman tadi saya yang paling ingat itu yang pertama adalah efisiensi energi, karena ini ngena banget ya Bapak dan Ibu, saya sendiri juga masih sering melakukan hal ini gitu. Terutama yang AC tadi saya ingat banget ini. Karena benar sih kita kebiasaan AC itu buat biar ruangannya itu dingin gitu. Padahal sebenarnya mungkin kita sendiri nggak terlalu butuh dingin sedingin itu gitu ya. Dengan tadi kita bisa mengefisiensikan pemakaiannya, kita sudah berkontribusi sebenarnya Bapak dan Ibu untuk mengurangi pemakaian energi yang berlebihan sebenarnya. Bayangkan kalau dilakukan kolektif ya Bapak dan Ibu. Nah, benar ya Pak Niki, kalau dilakukan kolektif alangkah lebih baiknya dunia ini jadinya gitu ya. Dan kemudian soal waste management yang intinya itu sebenarnya gunanya untuk meminimalisir bagaimana supaya sampah ini tidak jumlahnya itu tidak bertambah gitu. Karena tadi di Jakarta sendiri aja ya Bapak dan mungkin kalau di daerahnya Bapak dan Ibu lebih tahu Bapak dan Ibunya masing-masing, cuman gambaran nih kalau di Jakarta cukup mengkhawatirkan ya Pak Niki ya, kalau di sini 2 hari aja udah segede Candi Borobudur gitu ya. Nah bagaimana kalau misalnya nanti semakin banyak, bahkan mungkin jadinya daerah-daerah lain ikut-ikutan seperti itu, wah jangan sampai seperti itu. Nah jadi itulah pentingnya kenapa kita memahami ekoliterasi itu sendiri gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai individual dan terutama karena Bapak dan Ibu banyak berkecimpung di dunia pendidikan, bagaimana ya praktiknya yang bisa kita praktikan dulu, kemudian kita share lagi kepada adik-adik, murid-murid dan anak-anak muda mungkin yang terjaring dalam pembelajaran ya Bapak dan Ibu gitu. Nah, untuk mengkonkretkan lagi bentuknya,
dari pemahaman yang sudah kita dapatkan dari Pak Niki tadi, ini saya akan langsung kepada sesi kedua, Bapak dan Ibu, yaitu kepada Pak Eko Nur Haji Purnomo, atau yang lebih akrab disapa dengan Pak Eko. Beliau di sini, saya izin ya Pak baca CV-nya ya Pak ya. Pak Eko Nur Haji Purnomo adalah, tunggu sebentar saya buka dulu ya Bapak dan Ibu, CV-nya tadi ketutup. Nah, di sini Pak Eko Nur Haji Purnomo, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Pak Eko, merupakan konsultan lembaga pendidikan dan pelatih ahli guru penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, spesifiknya di sini Pak Eko itu memiliki pengalaman cukup banyak dalam manajemen sekolah, pendampingan sekolah, kegiatan sosial, kemudian beliau juga sudah menerbitkan beberapa penelitian terindeks Scopus. Nah, untuk program-program manajemen sekolah sendiri, Pak Eko sudah memiliki sejumlah prestasi juga, yaitu membawa Tursina International Islamic School di Malang untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001 di tahun 9001-2008. Kemudian membawa Tursina IIBS menjadi salah satu sekolah yang memperoleh izin menjadi sekolah pendidikan kerjasama atau SPK dahulu bersama sekolah berstandar internasional. Jadi memang sudah ini ya Bapak dan Ibu, banyak program manajemen sekolah yang Pak Eko geluti, sehingga harapannya dari sesi pemahaman ekoliterasi tadi Pak Eko bisa mengkonkretkan ini bagaimana kalau dibawa ke dalam sistem sekolah nih. Nah, mungkin perkenalan saya tentang Pak Eko nanti dilanjutkan lebih banyak lagi dengan Pak Ekonya sendiri. Nah, ini saya langsung sambut Pak Eko. Nah, sudah siap Pak Eko? Oke, Oke, ya. siap. Kepada Pak Eko, silakan Pak Eko. Oke, sebenarnya. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, sudah tadi kita mulainya masih siang, sekarang sudah sore. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, tadi Pak Niki sudah memberikan banyak sekali ya terkait dengan apa itu ekoliterasi, bagaimana itu terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan sharing lebih dalam pada kegiatan praktik kita untuk kegiatan ekoliterasi dalam kegiatan pembelajaran kita. Terutama nanti kita integrasikan kepada pembelajaran berbasis proyek. Karena memang ini menjadi salah satu diferensiasi ya, ciri khas dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka yang dibawa oleh Pak Menteri. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini ada dua pengalaman yang pernah kita alami. Jadi ada dua pengalaman yang pernah kita alami. Kebetulan saya sendiri sering ya, baik itu melakukan kunjungan maupun kita melakukan pendampingan di beberapa sekolah. Ada dua kejadian yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian. Ada dua kejadian menarik. Jadi ada dua sekolah. Ada dua sekolah. Konteks ini saya bawa ke dalam konteks lingkungan ya. Ada dua sekolah. Ada kelas pada sekolah A dan ada kelas pada sekolah B. Oke. Jadi kedua sekolah ini kalau dilakukan tes tertulis, anak-anak di sekolah A dan anak-anak di sekolah B ini mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru-guru mereka terkait dengan lingkungan, mulai dari pengetahuan tentang lingkungan itu seperti apa. Yang kedua, bagaimana perilaku yang menunjukkan gaya hidup berkelanjutan, terus bagaimana perilaku yang merusak lingkungan, bagaimana cara-cara kita untuk melestarikan lingkungan. Antara sekolah A dan sekolah B hampir memiliki poin yang sama terkait dengan pemahaman lingkungan. Tapi yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian, antara sekolah A dan sekolah B, berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan, memiliki beberapa aspek perbedaan. Ya. Sekolah A di sini, ketika dilakukan observasi, ada beberapa hal yang terlihat ya mencolok. Yang pertama yaitu beberapa perilaku siswa masih menunjukkan kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Salah satunya hal yang sederhana yang bisa kita amati pada saat itu yaitu siswa membuang sampah sembarangan. Terus siswa ketika melihat sampah mereka tidak ambil. Ketika selesai pelajaran ada beberapa lampu yang tidak dimatikan dan siswa acuk-acuk seperti itu. Di kelas B di sini sebaliknya. Di siswa B ini menunjukkan adanya sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ya, itu terlihat, kita amati bagaimana mereka tertib dalam membuang sampah, hal yang sederhana ya, yang bisa kita amati, bagaimana kepedulian mereka terhadap lingkungan. Kalau lebih jauh lagi, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan kemampuan mereka, baik itu sisi keterampilan maupun sisi sikap, memang mengalami perbedaan yang signifikan. Gitu. Mengalami perbedaan signifikan. Yang di A ini cenderung mereka lebih ke kaku ya, mengikuti prosedur, bekerjanya suka dengan cara yang individual, yang tidak terbiasa berbicara di depan umum. Jadi kalau mereka ngomong di depan umum itu malu-malu, seperti itu yang kita amati. Beda dengan di B, sekolah di B, mereka lebih kritis, fleksibel dalam berbagai situasi, peduli, dan mereka terbiasa bekerja sama. Begitu juga mereka mudah melakukan penguatan. Jadi, tapi kalau dites sama, gitu, mereka sama-sama bisa, gitu. Mereka sama-sama bisa mengerjakan dan mendapatkan poin yang sama. Nah, ini sebagai eksplorasi saja. Oh, sorry. Kira-kira, Bapak dan Ibu, nanti bisa ditulis ya di kolom chat ya. Bisa ditulis dalam kolom chat. Jadi pada kedua sekolah itu memiliki kemampuan yang sama, tetapi sikap dan keterampilan mereka yang kuasi berbeda. Nah, apa sih Bapak dan Ibu sekalian yang menyebabkan perbedaan itu? Coba bisa dituliskan di kolom chat, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita coba mengeksplorasi bersama. Ya, mungkin butuh waktu 2 menit ya. Monggo silakan bisa dituliskan di kolom chat. Kira-kira apa sih yang membuat perbedaan? Kalau ujian nasional ini, kalau dulu ya ada ujian nasional, dua-duanya bisa kok mengerjakan ujian nasional, tapi kok impact-nya berbeda ya dari segi keterampilan maupun sikapnya mereka. Kira-kira apa ya yang membuat perbedaan? Nah, silakan bisa dituliskan Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira apa ya yang membuat berbeda ya? Itu. Yang membedakan adalah kemampuan siswanya. Oke. Silakan ada yang lain kira-kira? Oke, perbedaannya yang satu textbook, yang satunya lagi pada pembiasaan yang dilakukan dalam kelas atau sekolahnya. Oke, lagi silakan. Terima kasih Pak Pusrisa. Satunya tadi Bu Revlina. Apa ya kira-kira ya yang membedakan ya? Itu. Kalau dulu ukurannya kalau kita pakai ujian nasional ini sama nih, kalau dinilai itu sama kemampuannya, tapi impact-nya itu berbeda dalam segi keterampilan yang memang pada saat itu tidak bisa terukur. Ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Kira-kira apa ya? Oke. Sikap siswa dan karakter siswa. Oke.
Terima kasih Bu Niswati. Bu Susi, yang membuat perbedaan antara kedua kelas adalah kebiasaan yang dilakukan dan latar belakang kelas. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Oke, ada lagi? Silakan. Oke. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas pendapatnya, masukannya ya. Nah, ternyata setelah kita amati Bapak dan Ibu sekalian, yang paling membedakan di sana yaitu selain budaya ya. Kalau budaya sekolah ini memang menjadi satu kesatuan. Bagaimana tadi Pak Niki memberikan gambaran yang secara fisik saja, bagaimana tadi gedung itu harus dibangun dengan kaca yang tidak menghadap ke matahari sehingga tidak terjadi panas. Itu salah satu terkait dengan budaya. Terus bagaimana aturan di sana dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu bagaimana mereka bisa mendesain pembelajarannya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, sehingga yang bisa dipegang oleh anak-anak bukan hanya pengetahuannya saja, tetapi juga pada sisi sikap dan keterampilan. Makanya kalau sekarang dalam kurikulum Merdeka biasanya disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan project based learning, Bapak dan Ibu sekalian, ketika nanti dalam membuat project based learning, bukan hanya bicara terkait dengan produknya saja, pengetahuannya saja, tetapi kita akan melihat lebih jauh bagaimana kita bisa mendesain pembelajaran yang itu mampu mengasah skill anak-anak, gitu ya. Mampu mengasah skill anak-anak sehingga bukan hanya produknya saja yang dihasilkan, tapi di sana ada skill yang terasah, di sana ada sikap yang tumbuh. Itulah yang diharapkan dari proses pembelajaran project based learning. Dan yang terpenting adalah bagaimana membangun kemaknaan dalam proses pembelajaran. Seperti tadi bagaimana Pak Niki mendesain ya presentasinya tadi di awal, Pak Niki tidak langsung menjelaskan ya ekoliterasi adalah bla bla bla, tidak, tapi beliau memberikan stimulasi kepada kita dengan menggunakan roti, stimulasi kepada kita dengan menggunakan botol ya. Ini sebagai upaya untuk menarik perhatian kita. Ya, membangun makna sehingga kita bisa mendapatkan makna dari sana. Bukan hanya sekedar tahu saja, tapi oh iya, dari penjelasan tadi, dari perumpamaan tadi, dari eksperimen yang dilakukan, kita mendapatkan sebuah makna yang baru nih, bahwa proses sederhana yang bisa kita pahami terkait dengan ekoliterasi itu seperti itu. Gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana proses desain pembelajaran ini adalah bagian yang penting dalam membangun, dalam membentuk bukan hanya pengetahuan siswa, tetapi pada aspek keterampilan maupun aspek sikap siswa. Oke, ini terkait dengan langkah-langkah project based learning. Yang pertama, di sini membentuk tim dan fasilitator. Ini Bapak dan sekalian, ini saya bahas agak beberapa dikritik di poin kritikal ya, karena memang biasanya nanti ada saja alasan, oh ini kan nggak seperti ini Pak dan lain sebagainya gitu. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan bagaimana membentuk tim dan fasilitator. Yang selanjutnya penentuan karakteristik PJBL, Project Based Learning. Selanjutnya nanti kita bagaimana kita menyusun dimensi kompetensi yang harus dikuasai siswa, pengalokasian waktu, penyusunan modul sampai menyusun pelaporan hasil project. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, biasanya kalau tadi Pak Niki menjelaskan terkait dengan ekoliterasi, bagi guru kesenian, ini kesenian gimana ya ekoliterasinya ya, bingung. Guru apalagi guru PPKN, wah ini gimana ya kalau saya sebagai orang guru PPKN ya untuk menerapkan ya mengimplementasikan konsep ekoliterasi ini. Apalagi kalau guru bahasa ya, bahasa Jawa gitu atau bahasa apa di sana ya. Bahasa daerah masing-masing itu gimana ya kita menerapkan konsep ekoliterasi. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam pengembangan project based learning di sana tidak lagi mengenal guru mata pelajaran. Jadi yang dikenal di sana adalah fasilitator, pembimbing atau pembimbing project. Nah, fasilitator atau pembimbing project ini bisa berasal dari berbagai macam guru mata pelajaran gitu. Syaratnya cuma satu, harus benar-benar menguasai secara dalam terkait dengan konteks project
tema proyek yang akan dibuat. Sebenarnya ke sana Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bicaranya tidak parsial lagi, karena memang kalau bicara project based learning ini kita bicaranya multidisipliner ilmu. Jadi beberapa ilmu ya kita integrasikan untuk memecahkan sebuah masalah, sehingga memang tidak berdiri secara parsial. Gitu. Selanjutnya ini yang penting, kalau kita mau mulai PBL itu mulai dari mana Pak? Itu biasanya ya. Kalau kita mulai PBL itu kita mulai dari mana? Ini biasanya kita dalam prakteknya kita lakukan pemetaan terlebih dahulu terkait dengan kesiapan sekolah. Gitu ya. Kita lakukan pemetaan terlebih dahulu dalam persiapan sekolah. Setelah itu baru kita tahu nih sekolahnya siap dengan model seperti ini. Nanti akan kita coba bahas satu-satu. Oh ini sekolahnya model seperti ini. Biasanya kita klasifikasikan menjadi tiga tahapan ya. Sekolah yang pertama tahapan awal ini biasanya sekolah-sekolah yang masih belum ya di sana, masih belum pernah membuat project ya, terus belum terbiasa mereka dengan pembelajaran project based learning. Sedangkan pada tahap berkembang di sini mereka sudah pernah melakukan project, bahkan sudah lintas disiplin ilmu. Selanjutnya pada tahap yang lanjut ini mereka sudah bisa gitu melibatkan mitra. Jadi proyeknya bukan hanya di dalam kelas saja, mereka sudah bisa mengajak anak-anak bekerja sama dengan mitra-mitra yang mana itu sesuai dengan tema proyeknya. Nah, lantas bagaimana kaitan project based learning ini jika kita integrasikan dalam tema ekoliterasi? Di sini, ini salah satu saya berikan gambaran ya bagaimana ini bisa kita implementasikan dalam project di setiap tahapan tadi. Bagi tahapan awal, bagi sekolah-sekolah yang masih belum pernah membuat project based learning, masih sangat awam gitu, biasanya mereka hanya mengambil satu tema saja. Gitu. Mereka hanya mengambil satu tema dan anak-anak tinggal mengikuti tema tersebut. Gitu. Di situ saya berikan contoh seperti ya sekolah cukup satu saja temanya. Nah, sekolah contohnya saya berikan contoh misalnya mengurangi jumlah sampah. Cukup itu saja. Jadi nanti dari tema itu nanti akan menjadi banyak proyek. Gitu. Berbagai macam proyek. Kalau sudah berkembang di sini sekolah sudah menyediakan beberapa tema proyek. Contohnya sudah menyediakan 3 tema proyek. Ya, contohnya temanya mengurangi jumlah sampah sama seperti yang pertama tahap awal ya. Yang kedua menghemat energi, yang ketiga menjaga dan keseimbangan ekosistem. Ini pada tahap berkembang. Nah, bagaimana siswa? Siswa boleh memilih salah satu tema itu. Jadi proyeknya akan semakin bervariasi, gitu. Kenapa? Karena salah satu tingkat keberhasilan dalam project based learning adalah bagaimana proyek yang dihasilkan anak itu semakin bervariatif. Karena itu nantilah yang akan mengakomodasi diferensiasi anak dalam belajar. Gitu. Nah, bahkan yang tingkat lanjut di sini kita sudah tidak lagi menentukan temanya, tapi kita coba sodorkan anak ke dalam sebuah masalah kontekstual. Di sana nanti bersama guru dibimbing untuk memfasilitasi untuk menentukan proyek mereka. Ini, seperti apa sih? Gitu. Apakah, seperti pertanyaan tadi, apakah kalau kita bicara ekoliterasi itu selalu hubungannya itu dengan sains seperti itu? Ternyata kalau menurut saya dan beberapa praktek yang kita lakukan itu, kalau bicara literasi itu proyeknya bisa macam-macam loh. Gitu. Ini saya ambil satu saja temanya, yaitu mengurangi jumlah sampah. Ternyata dengan tema proyek satu saja mengurangi jumlah sampah, itu bisa anak-anak bisa membuat berbagai macam proyek. Contohnya kita kalau bicara mengurangi jumlah sampah di sini, jenis kita kan bisa kampanye bagaimana cara mengurangi jumlah sampah. Bisa melalui poster, ya anak-anak bisa membuat proyeknya berupa poster, bisa membuat komik, ya bahkan menciptakan lagu, membuat drama, membuat kegiatan seminar, contohnya membuat konten di media sosial. Ini yang anak-anak sangat suka sekali, biasanya buat project, terus dia buat ngevlog gitu. Nah, itu sangat menyenangkan bagi mereka. Itu. Terus contohnya penggunaan teknologi sederhana. Contohnya di sini pemotongan sampah organik.
sistem pengolahan sampah organik rumah tangga, contohnya kayak keranjang Takakura dan lain sebagainya. Gitu. Contohnya lagi pengolahan sampah tadi, membuat berbagai karya dari proses daur ulang sampah, seperti membuat tas, membuat berbagai macam keterampilan ya, ekobrik, pengolahan sampah organik dan sebagainya. Lebih jauh lagi kita membuat penelitian seperti yang dilakukan oleh Pak Niko tadi. Jadi bagaimana anak meneliti konsumsi sampah di rumah. Setelah itu memberikan treatment untuk mengurangi sampah. Mereka akan coba menghitung kira-kira dari hari ke hari apakah mengalami penurunan atau seperti apa. Begitu juga dengan penelitian-penelitian yang lain. Atau bahkan sampai ke karya fiksi, bisa buat puisi, cerpen dan lain sebagainya ke sana. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, titik tolaknya fasilitator nanti ke sana. Jadi memang tetap ada garis merahnya. Ada yang berbau sains, ada yang berbau seni, ada yang berbau karya tulis dan lain sebagainya. Penetapan fasilitator nanti ditentukan berdasarkan pada jenis karya anak, jenis proyeknya anak ke sana. Sehingga nggak ada alasan saya guru olahraga ini, kira-kira bagaimana penerapan eksploitasinya ke sana gitu. Jadi meskipun proyeknya berbagai macam, tidak hanya lari ke dalam bidang sains saja, tapi ke berbagai hal. Inilah yang nantinya akan memfasilitasi anak-anak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ini contohnya Bapak dan sekalian. Ini contohnya ada tari ya. Jadi mereka bisa anak-anak membuat proyek ya, proyek tari terkait dengan bagaimana mereka bisa membuang sampah dengan tempatnya. Ini tidak saya tampilkan videonya, contohnya. Terus ini contoh bagaimana proyek pengelolaan sampah ya dengan menggunakan keranjang Takakura seperti ini. Ini sangat sederhana sebenarnya. Terus ini pembuatan video ini yang biasanya suka anak-anak. Jadi ini masuk ke dalam kegiatan mempromosikan, mengkampanyekan bagaimana kita bisa aware dengan lingkungan. Videonya nggak mau ya. Ya. Boleh saya bantu share aja Pak videonya? Oh, oke. Bisa di-share terlebih dahulu yang video sampah ya. Iya, sampah. Iya, Pak. Jadi ini salah satu karya anak yang bisa dibuat. Jadi ini ada beberapa contoh ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan proyek kepada anak-anak terkait dengan bagaimana sih ekoliterasi ini bisa dijadikan proyek dengan metodologi dan hal. Oke. Udah nampil ya Pak ya? Sudah, bisa dibuat. Ini salah satu karya anak SMA ya, tapi nanti terkait dengan tingkatan dan sebagainya bisa disesuaikan untuk anak SD dan SMP. Tukang sampah.
Daniel, mana pesan Bapak? Ada Pak. Maaf saya terlambat ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini Pak. Bagus sekali. Ini kamu yang buat? Iya Pak, saya sendiri Pak. Nah, ini. Tadi buat kamu ya? Ini terlalu banyak Pak. Oh, nggak apa-apa. Bawa aja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Apa Daniel ya? Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh ya, contoh bagaimana anak-anak bisa diberikan project untuk membuat video seperti ini. Ya, ada lagi satu lagi video bisa dibantu lagi ya, terkait dengan ya hal yang sederhana juga bisa diterapkan dalam project anak-anak kita. Bisa ke video yang kedua. Oke, sebentar Pak. Oke. Share, Pak ya. Oke. Video Nah, video yang juga kedua. ekobrik ya Pak ya. Iya, ini juga hal yang sederhana sih sebenarnya. Ini sebagai bagian saja biar kita terinsight ya. Sebuah sekolah dasar di Cianjur, Jawa Barat, ajarkan siswanya memilah sampah plastik. Nah, plastik bekas jajanan para siswa didaur ulang dan menghasilkan taman ekobrik serta sejumlah furniture yang terbuat dari sampah plastik. Jam pelajaran tiba. Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Sukatani di Desa Maya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur bergegas masuk ke sekolah. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, bergantian mereka cek suhu tubuh dan mencuci tangan. Ada yang berbeda dengan siswa di sekolah ini. Selain bawa buku dan alat tulis, mereka membawa sampah plastik. Sampah plastik merupakan barang wajib bagi para siswa untuk dibawa ke sekolah setiap harinya. Sampah plastik yang dibawa para siswa akan diolah dengan metode EcoBreak. EcoBreak merupakan proses daur ulang ramah lingkungan yang memanfaatkan media botol plastik yang diisi padat sampah plastik. Para siswa memilah sampah bekas jajanan mereka, mulai dari bungkus permen hingga bungkus snack anak-anak untuk dibuat EcoBreak. Metode EcoBreak itu apa? Yaitu sampah plastik yang dibuang, yang seharusnya dibuang ke tempat sampah, tetapi mereka masukkan ke dalam botol, dipadatkan sampai 200 gram, dan setelah itu mereka setorkan ke sekolah dan menjadi poin. Jadi bank sampah di sini berbeda, jadi poin yang diberikan adalah poin nilai. Hasil tabungan EcoBreak yang dikumpulkan para siswa ini kemudian dijadikan bahan utama kursi dan sofa, bahkan penyangga tembok bangunan serta gapura. Selain menciptakan lingkungan yang bersih, pemanfaatan EcoBreak juga menjadikan benda-benda yang berguna dan bermanfaat untuk menghias lingkungan sekolah. Dan yang tak kalah menarik, lahan belakang sekolah yang disulap menjadi taman EcoBreak. Ramah lingkungan juga indah dipandang dengan hamparan bunga warna-warni. Di area yang sama juga dibangun saung baca bagi para siswa belajar di luar ruang. Material yang digunakan juga sama, yakni EcoBreak buatan siswa-siswi. Gerakan cinta lingkungan yang ditetapkan pihak sekolah ternyata berdampak positif bagi anak-anak. Memilih dan memilah sampah plastik, serta menjaga kebersihan lingkungan jadi gaya hidup sehari-hari para siswa. Tak hanya di lingkungan sekolah saja loh Good People, para siswa-siswi juga menerapkan hal yang sama di rumah masing-masing. Habis jajan dari warung, ada sampah aku kumpulin, terus ada botol, terus aku masukin sampahnya ke dalam botol. Kalau di rumah gitu juga nggak? Selain bermanfaat bagi diri sendiri, anak-anak ini juga menjadi duta kebersihan di lingkungannya masing-masing. Mengingat tata kelola sampah plastik menjadi tanggung jawab bersama demi kelestarian alam dan kebersihan lingkungan yang terus terjaga. Mugi Satria melaporkan untuk
Oke. Oke, selanjutnya ini sedikit lagi terkait dengan Oke, biasanya ini juga jadi masalah ya bagi Bapak dan Ibu ya ketika menyusun sebuah proyek. Kira-kira bagian mana ya pelajaran yang bisa terintegrasi ya ke dalam proyek itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan integrasi mata pelajaran, itu tidak harus dipaksakan untuk bisa terintegrasi ke semua mata pelajaran. Jadi nanti kalau terpaksa itu kayaknya nggak enak gitu, kurang flow, kurang alir. Jadi memang ya diintegrasikan saja beberapa mata pelajaran yang memang bisa gitu. Jadi tidak harus semuanya mata pelajaran harus terintegrasi gitu. Nah, ini terkait dengan biasanya strategi pembelajaran ya untuk PJBL yang ini nanti akan terdesain dalam modul siswa gitu. Jadi nanti salah satu prosesnya tadi yang saya jelaskan di sana, guru akan membuat sebuah modul. Mulai dari presenting, analyzing. Nah, ini biasanya tadi Pak Niko seperti yang disampaikan Pak Niko tadi, kita berasal dari wacana yang makro dulu, bagaimana tadi dasar dan lain sebagainya tadi, sampai nanti di breakdown hal yang kecil, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, ya, seperti itu. Karena yang kita lakukan itu jika kita lakukan terus-menerus atau dilakukan oleh banyak orang, itu akan berdampak besar gitu pada bumi kita. Nah, seperti itu dalam tahap presenting dan analyzing itu. Sampai kita nanti buat perencanaan proyeknya seperti apa, sampai kita membuat proyeknya, sampai pada pelaporan. Ini salah satu contohnya, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa menyusun modul ini, saya ambilkan satu tahapan saja, yaitu pada tahapan presenting dan analyzing gitu. Contohnya di sini. Jadi anak-anak nanti bisa disuguhkan sebuah video ataupun nanti anak bisa langsung terjun ke lapangan ya, mengamati apa yang terjadi. Nah, pada saat itu ada beberapa pertanyaan yang menstimulasi anak-anak untuk melakukan analisis. Mulai yang pertama, ide apa yang mereka dapatkan. Yang kedua, masalah apa yang kamu temui dalam video tersebut. Yang ketiga, solusi-solusi apa. Dia nanti akan menyebutkan biasanya banyak solusi. Setelah itu dia milih gitu. Apa sih yang akan diambil satu saja? Kenapa kamu mengambil solusi itu? Jadi nanti itu saya ingin contohnya tadi saya ingin mempromosikan gitu ya terkait dengan eco-friendly dengan cara membuat sebuah karya. Kenapa kamu kok ambil itu? Ya karena saya suka nari, saya punya bakat ke sana. Ya, itu salah satunya kita bisa memfasilitasi terkait dengan diferensiasi anak-anak. Nah, kelebihannya apa kalau ke sana? Kekurangannya apa? Kekurangannya karena teman saya bisa nyari, nanti bisa saya ajari dan sebagainya. Di sana ada proses kolaborasi dan lain sebagainya. Ini satu bagian Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita akan menyusun mulai dari awal ya sampai nanti pada tahap evaluasi proyeknya anak-anak. Gitu. Ini contoh pelaporannya, jadi memang nanti kalau project based learning biasanya dalam prakteknya dilaporkan terpisah dengan pelajaran. Di sana ada deskripsi singkatnya terkait dengan pelajaran, setelah itu nanti ada capaian-capaian kompetensi. Jadi di sana tidak dalam bentuk angka, tapi lebih di sana lebih kepada apa ya, sudah berkembang atau masih dasar dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian sekilas ya terkait dengan bagaimana project based learning kita integrasikan ke dalam tema eko literasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas pemaparan konkretnya ya Pak tentang bagaimana mengintegrasikan ekoliterasi ke dalam project based learning ya Bapak dan Ibu ya. Tadi juga ada beberapa poin yang sudah saya catat dari pemaparannya Pak Eko. Yang pertama tadi Pak Eko udah menyinggung soal bagaimana sih ekoliterasi itu diseminasikan mungkin ya, dikomunikasikan dalam lingkup sekolah. Jadi lebih banyak tadi mengibaratkan dengan contoh seperti Pak Niki tadi ya, di awal lebih banyak diberi
mengilhami gitu, lebih banyak diberikan contoh, lebih banyak diberikan bagaimana supaya kita tidak hanya mengajarkan secara teoritis, tapi membangun pemahaman dan membuat peserta didik itu memahami konteks itu yang lebih utama sebenarnya Bapak dan Ibu. Kemudian tadi juga dalam pembangunan project based learning di sekolah itu sebenarnya istilah dari guru mata pelajaran itu lebih dikenal itu lebih ke fasilitator ya Pak Eko ya. Jadi yang memfasilitasi, dan saran dari Pak Eko juga tadi bagaimana kalau misalkan dipraktikkan di sekolah itu dari satu tema itu kemudian bisa dijadikan banyak proyek atau yang diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran. Dan mungkin ini sifatnya memang lebih kepada tergantung dari tema apa yang diangkat oleh masing-masing sekolah gitu, tidak memaksakan seluruh mata pelajaran ini harus terintegrasi gitu, tapi memang disesuaikan kembali saja dengan tujuan dan tema yang diangkat oleh sekolah masing-masing. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana supaya ini berkelanjutan ya Pak Eko ya. Nah itu tadi juga Pak Niki sudah menyampaikan nih bagaimana kalau sustainability today dan in the future itu emas gitu. Nah ini mungkin dari pembahasan kita pada siang menjelang sore hari ini kita sudah memahami, aware dengan konsep ekoliterasi, ini tinggal bagaimana mempraktikannya sehingga nanti mulai dirasa menjadi sebuah keharusan yang harus dijalankan pada setiap sekolah ke depannya. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Pak Niki dan Pak Eko. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Kami persilahkan untuk 3 penanya dulu di awal ini. Boleh menggunakan raise hand dan nanti kami akan menunjuk Bapak dan Ibu untuk mempersilahkan Bapak dan Ibu bertanya. Boleh juga nanti Bapak dan Ibu bertanya melalui kolom chat. Kita buka dulu kepada 3 penanya, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Masih belum ada yang bertanya ya. Kalau misalkan dari Bapak dan Ibu belum ada pertanyaan, ini saya izin membacakan satu pertanyaan yang dikirimkan kepada Socialpreneur ID dari Bapak Sohibun. Ini pertanyaannya mungkin ditujukan untuk kedua narasumber nih Pak Eko dan Pak Niki. Jadi pertanyaannya adalah seberapa pentingkah ekoliterasi pada dunia pendidikan dalam kajian pedagogi dan konten? Nah, ini mungkin saya serahkan pada Pak Eko dulu mungkin ya, Pak. Nah, atau Pak Niki dulu. Monggo Pak Eko, pedagogi dulu mungkin saya nanti ke ini ya Pak. Siap, oke. Silakan Pak Eko. Iya, kalau dari segi kajian pedagogi, jadi literasi ini adalah bagian dari konten ya, bagian dari konten yang didelivery ke peserta didik. Ke sana, sehingga harapannya dari konten ekoliterasi ini anak-anak bisa menumbuhkan. Jadi tadi bukan hanya tahu ya, di awal tadi sudah kita jelaskan, bukan hanya tahu, tapi bagaimana guru mampu merancang sebuah strategi pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran, ya, mampu anak-anak mengambil bagian untuk bertindak, tergerak untuk bertindak ke sana. Jadi kalau kami melihat bahwa ekoliterasi itu ada bagian dari konten yang bisa disuguhkan kepada anak-anak, gitu. Lebih ke sana sih, Mbak Dea. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin dari Pak Niki, jika ada yang ingin ditambahkan, Pak. Ya, baik, Dea. Terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan tadi dari sisi pedagogi, dari sisi kompetensi siswa ya, itu penting juga tadi disampaikan oleh Pak Eko. Kalau saya melihatnya juga, karena tadi konsepnya adalah sustainable community gitu ya. Ekoliterasi ini nanti urutan ujungnya juga ke sustainable community. Bisa jadi ketika si anak ini belajar soal ekoliterasi, dia pahami lingkup, bisa jadi dia menjadi yang membawakan pemahaman itu ke keluarga gitu. Jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan mungkin akan ada
sisi-sisi yang anak itu lebih paham yang bisa dibawakan ke keluarga jadi lebih paham juga. Jadi agennya bukan hanya kita sebagai orang tua atau ibu bapak guru ke anak, bisa jadi anak juga memberikan peran memiliki peran yang sama ke sana gitu. Anak ke teman-temannya, anak ke kakaknya, ke adiknya, ke sepupunya, ke keluarga. Jadi komunitas pun akan terbentuk. Jadi kebiasaan yang ada di sekolah bisa dibawa ke kebiasaan di rumah. Jadi secara kumulatif semua elemen bisa berperan sih ke sustainability community ini. Jadi penting juga, pastinya sangat penting di sekolah untuk bisa disampaikan ekoliterasi ini. Itu mungkin deh. Oke, terima kasih Pak Niki dan Pak Eko. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini sepertinya tadi ada yang ingin bertanya ya. Dari Kak Miftah, apakah pertanyaannya sudah dikirimkan? Tadi Kak Muhammad Miftah ya, ini mau bertanya tapi by chat. Oke. Sepertinya masih diketik Pak. Nah, kalau masih belum, ini saya izin bacakan lagi pertanyaan ini. Oh, udah dari Kak Muhammad Miftah. Saya izin bacakan ya Kak Miftah ya. Ada satu pertanyaan ini depannya pakai nomor nih Pak, 1 gitu. Jadi saya asumsinya mungkin ada 2 gitu. Untuk Pak Niki dulu nih yang pertama Pak. Bagaimana prospek green jobs di Indonesia ke depannya? Apakah hanya sebatas istilah aja atau memang ada value dan impact yang ditargetkan terhadap lingkungan ke depannya? Bagaimana caranya guru dapat mempersiapkan siswanya bisa bekerja di green jobs? Thanks, gitu Pak Niki. Baik, terima kasih Dek. Ya, soal green jobs ini memang sudah menjadi strategi bersama ya, ataupun capaian tujuan bersama. Banyak orang yang untuk perkembangannya, mungkin kalau kemarin teman-teman juga sempat mengikuti perkembangan yang bahasan diskusi G20 ke arah sustainability, ke arah climate tech, green energy, itu dan juga pendukungnya. Jadi green job bukan hanya ini orang-orang teknik aja, enggak gitu. Jadi semua profesi juga mampu untuk memberikan peran ke arah sana ya, ke climate tech ataupun juga green energy. Dan secara nasional sudah tersampaikan, tersosialisasikan, saya rasa memang punya prospek yang besar gitu untuk terus bisa melakukan. Plus secara konsep sustainability tadi, ini juga menjadi emas ya, sebuah keharusan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan juga sudah mengarahkan ke arah sana gitu. Sustainability, sekarang sudah ada sustainability report yang menjadi sebuah kewajiban untuk perusahaan untuk siapkan gitu ya. Gedung-gedung bahkan juga sudah dikejar sertifikasi untuk itu gitu. Jadi perusahaan punya urgensi untuk bisa melakukan itu, mau nggak mau green job ini pun akan berkembang. Dan mulai dari mana supaya bisa terbiasa ya secara konseptual. Teman-teman siswa, mahasiswa, ya saya sebagai dosen, ibu bapak guru juga gitu. Secara konsep harus memahami juga bahwa emang ada urgensinya gitu. Kalau tidak tahu ataupun belum memahami urgensinya, sebaiknya kita arahkan ke urgensi bahwa ini hal yang penting. Ini bukan hanya sekedar teori, ini pun bisa berdampak gitu. Tadi perubahan cuaca mungkin nggak terlalu terasa ke orang gitu, tapi kalau kita lihat kajian-kajiannya, kemudian faktor-faktor yang ada, dampaknya bisa kok sampai ke kita juga gitu. Kalau memang masalah kenaikan permukaan air laut, saya nggak deket laut nggak kerasa gitu ya. Tapi bayangkan secara konsep kalau itu dirasakan, bagaimana kita punya empati kepada orang-orang yang ada di pesisir misalnya, kita bisa ke arah sana juga. Kemudian kalau dari sisi penghematan listrik, kalau tadi saya coba sampaikan penghematan yang dari AC aja bisa sampai AC dan Magic Jar ya bisa sampai 700.000 per tahun itu juga bisa kita arahkan. Jadi urgensinya ada kok gitu. Skala kecil, skala besar itu akan ada. Jadi mulai dari pemahaman konteks, kemudian implementasi di hari-hari ya, kegiatan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Tadi menghemat listrik, mematiin Magic Jar setelah makan malam aja. Kemudian pakai timer AC-nya misalnya kayak gitu, atau juga mungkin bisa anak-anak di rumah atau di sekolah bisa diajak berapa sih mereka menghabiskan energi, atau satu rumah gitu ya kan, mungkin ibu bapak di rumah
pakai token ya, pakai token listrik gitu. Dilihat sekarang di kondisinya sedang berapa kWh. Kemudian setelah 1 minggu dicatat lagi, sekarang sudah berapa kWh. Dilihat penurunan ataupun pemanfaatan energi per minggunya itu berapa banyak. Jadi kita membiasakan diri untuk berbasis data. Itu juga bisa dilakukan. Jadi kalau kita menghemat, itu berapa besar penghematan yang dilakukan, itu bisa kita ukur. Ajak anak-anak, ataupun bahkan di sekolah, gitu. Dihitung berapa sih kWh per minggu, gitu misalnya. Minggu ini berapa, minggu depan berapa. Kalau Ibu bisa mengumpulkan data itu selama 2 bulan, misalnya jadi ada 8 data, kita bisa lihat trennya. Jadi punya baseline datanya. Setelah itu dilakukan project ataupun untuk penghematan, kita tahu berapa dampaknya. Jadi bisa diukur. Itu juga mungkin bisa lebih membuat konsep ini nempel ke anak ataupun bahkan membiasakan diri. Itu dari sisi listrik bisa mengukur, atau sampah bisa ditimbang gitu ya. Minggu ini sampah di rumah saya itu berapa banyak ya, ditimbang gitu misalnya, atau diukur. Mungkin ditimbang lebih mudah karena mungkin di rumah juga sudah ada misalnya timbangan badan, itu ditimbang. Minggu depan timbang lagi. Anak terbiasa mengimplementasi berbasis evidence, kemudian mereka paham urgensinya. Itu mungkin salah satu yang bisa lebih jangka panjang nempel gitu ya, pemahaman ini ekoliterasinya. Itu mungkin dari saya, Dea. Oke, terima kasih Pak Niki atas jawabannya dari Kak Miftah. Mau ditanggapi secara langsung atau lanjut ke pertanyaan kedua dulu nih Kak Miftah? Ini sepertinya ada pertanyaan kedua ini Pak. Cukup kata Kak Miftah ya, terima kasih Pak Niki. Dilanjut ke pertanyaannya Kak Miftah yang kedua untuk Pak Eko. Menurut Pak Eko, apakah ada instrumen atau impact measurement, apakah PJBL yang kita buat di lingkungan sekolah bisa berdampak atau bermanfaat untuk siswa atau lingkungannya? Bagaimana caranya kita bisa tahu PJBL ini bisa meningkatkan aspek sikap dan keterampilan siswa? Terima kasih. Silakan Pak Eko. Iya. Kalau terkait dengan instrumennya, ini bervariasi ya. Kita ingin ukur yang apanya nih, gitu ya. Yang pasti setiap, contohnya aja lah, kita ingin tahu terkait dengan kesadaran anak. Kita bisa lakukan eksperimen antara, seperti saya tadi, antara sekolah A dengan sekolah B dengan desain pembelajaran yang berbeda. Itu baik pada saat proses atau setelah proses itu seperti apa. Salah satunya nanti kita bisa lihat perbedaannya dengan instrumen yang telah kita buat tentunya. Itu salah satu proses yang bisa kita lakukan ke sana untuk mengetahui apakah PJBL ini berpengaruh terhadap sikap ataupun pada keterampilan anak-anak. Gitu. Biasanya kalau guru sangat sudah familiar dengan hal yang seperti itu ya, bisa melakukan penelitian tindakan kelas, contohnya mereka dari posisi awal yang seperti apa, dengan treatment, dengan melakukan PJBL, nanti kondisinya seperti apa. Biasanya kalau kita lakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kalau penelitian tindakan kelas biasanya lebih kepada observasi ya. Hal-hal yang meaningful, hal yang bermakna itu biasanya yang kita ambil. Kita jadikan sebagai bahan temuan, bahan evaluasi, bagaimana efektivitas PJBL itu bisa kita ukur. Lebih ke sana sih sebenarnya, kalau menurut saya. Baik, terima kasih Pak Eko. Sudah cukup dari penjelasannya Pak Eko, Kak Miftah. Terima kasih Pak Eko, sudah cukup, dirasa cukup ya Kak Miftah ya. Terima kasih Pak Eko dan Pak Niki. Ini kita masuk satu penanya lagi, Bapak dan Ibu, satu penanya lagi. Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya langsung? Mungkin nggak apa-apa, boleh raise hand dan unmute saja. Ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Reflina Sari kepada Pak Eko. Pak Eko, contoh PJBL dengan tema olahraga apa ya Pak? Monggo Pak Eko. Ini apa ya? Apa ya contoh PJBL dalam tema olahraga? Jadi nanti bisa Bapak dan Ibu sekalian ada beberapa
Contohnya nanti bisa kita integrasikan dalam pembelajaran matematika, contohnya menghitung denyut jantung, denyut nadi anak gitu ya, seperti pada saat mereka pada saat mereka olahraga, itu kita buat grafik dan lain sebagainya. Hal-hal yang sederhana gitu bisa kita lakukan gitu. Kalau terkait dengan ekoliterasi ini bisa kita lihat dari budaya hidup sehat ya, itu salah satu yang bisa kita masukkan ke sana. Jadi bagaimana terkait dengan sampah dan dampaknya, itu nanti bisa kita integrasikan terkait dengan salah satu komponen dalam proyek yang bisa kita buat. Itu salah satunya sih ke sana. Yang pasti tidak harus berdiri sendiri-sendiri. Yang perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu sekalian, PJBL itu tidak harus berdiri sendiri-sendiri setiap mata pelajaran. Jadi makanya dibentuk sebuah komite atau dibentuk sebuah tim khusus yang mana PJBL ini dilaksanakan dalam satu kelas gitu. Jadi satu kegiatan itu terintegrasi ke beberapa mata pelajaran dan dalam satu kelas. Cukup satu saja, jangan sampai nanti tiap guru buat PJBL semuanya, waduh, kasihan anak-anaknya nanti nggak mampu ngikutinya, karena itu effortnya luar biasa. Sehingga maka dibutuhkan waktu khusus biasanya pada saat kegiatan PJBL. Biasanya nanti guru bisa mengatur contohnya nanti bisa mengslotkan waktu tersendiri 1 minggu 2 jam itu untuk PJBL. Atau nanti bisa mengslotkan waktu tersendiri 1 minggu full untuk PJBL. Atau nanti di akhir 1 hari dalam 1 minggu. Itu. Kalau biasanya perhitungannya kita itu kalau nggak salah 240 jam ya dalam 1 semester untuk kegiatan PJBL ini. Sehingga ke sana terintegrasi, jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Gitu. Itu Mbak Dia. Baik, terima kasih Pak Eko. Bu Revlina sudah menjawab, Bu? Oke, terima kasih Pak Eko. Sudah Pak Eko aman. Iya, itu yang agak susah biasanya. Karena kontennya kita kadang nggak menguasai semuanya. Wah, apa nih? Apalagi saya ditanya fisika. Aduh, Pak itu. Tapi itu fungsinya multidisipliner ya. Nanti guru dengan guru yang lainnya sharing terkait dengan penentuan materinya itu. Iya, mendorong kolaborasi juga kan ya Pak Eko ya? Iya, di sana pentingnya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan sambungan Pak dari Bu Maliha. Nyambung pertanyaannya Bu Revlina, berarti ini kalau di Kumer jadinya seperti PS ya Pak? P5 itu, P5 ya Pak? P5, ya. Cuma ini temanya ditentukan oleh sekolah. Iya, benar sekali. Jadi kalau di kurikulum yang baru itu ada namanya profil pelajar Pancasila ya, P5 itu. Jadi project based learning ini adalah mewadahi ke sana. Gitu. Ya, makanya kita ambil tema hari ini itu kita integrasikan. Jadi ekoliterasi ini salah satu tema dalam isu yang diangkat dalam kurikulum pembelajaran kurikulum merdeka. Gitu. Di sana bahasanya sih gaya hidup berkelanjutan gitu. Ke sana salah satunya ke sana. Ya, nanti bisa dilanjutkan Ibu. Ini menginspirasi nanti biar konten-kontennya nanti bisa terintegrasikan dalam proyek yang akan bisa dibuat oleh Bapak dan Ibu. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Eko. Sudah Kak Min, oke. Kemudian ini mau menanggapi juga pertanyaan dari Bu Eni. Yang terhormat panitia, apa materi hari ini akan di-share rekamannya? Untuk rekaman, nanti setelah dari sesi ini memang akan kami taruh di kanal YouTube Sociopreneur Indonesia, Bu Eni. Tapi mungkin kami minta waktu untuk memproses rekamannya, jadi kami nanti akan mengabari lewat email yang terdaftar. Nanti Bapak dan Ibu di kolom chat ini juga sudah diberikan link oleh Kakak Gendis untuk mengisi presensi. Di link itu nanti akan kami sertakan materi dari Pak Niki dan Pak Eko, serta nanti rekaman yang bisa Bapak dan Ibu akses untuk ditonton ulang setelah sesi ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi itu mungkin untuk menanggapi Bu Eni. Kemudian apakah dari Bapak dan Ibu kita masih ada waktu sebenarnya 5 menit lagi? Boleh open mic nggak ini Bu? Boleh.
Silahkan Bapak. Ya, makasih Boleh Pak, banyak silakan Pak. Bu. Ya, saya Pusrija, ini dari Smart School Jakarta. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Memang sih pengerjaan proyek di berbasis kelas itu beragam ya. Intinya sih bagaimana memperkenalkan kepada anak-anak, entah itu isunya lingkungan atau apa gitu. Anak terbiasa dengan proyek kan gitu kan kira-kira. Pertanyaan saya mungkin ada nggak teknik-teknik kita mengerjakan proyek itu nggak jelimet gitu. Jadi kalau ngelihat itu kita kayaknya mau bersikap mau merubah sesuatu kok jelimet banget. Ada nggak teknik-teknik yang bisa representatif guru-guru bisa ngerjakan? Kalau tadi kan kita harus begini, harus begini, ada nggak yang lebih sederhana yang bisa dilakukan gitu untuk proyek itu? Kemudian untuk Pak Niki, saya masih bertanya-tanya di dalam hati nih. Mungkin lebih ke arahnya kita bijak kali ya, bukan hemat kali. Karena kalau kita semua menghemat, ini ada nggak pengaruhnya sama pembangkit listrik yang kita punya, Pak? Iya, jangan-jangan kita berhemat di jam-jam operasional yang peaknya tinggi, itu malah membuat mesin kita rusak, Pak. Dan itu dampaknya lebih besar lagi, ada pemadaman segala macam, dampak ekonomi segala macam. Gitu. Sebenarnya untuk menyikapi hal yang berkaitan dengan energi yang menggunakan fosil tersebut, memang paling mudah mengajarkannya itu kepada anak-anak ya seperti tadi gitu Pak. Nah, tapi kalau semakin kemari kita apa memang seperti itu Pak? Ada nggak cara yang lain gitu? Kira-kira seperti itu Pak gambarannya. Makasih. Oke, makasih Pak Pusriza. Silakan Pak Eko dan Pak Niki untuk ditanggapi. Pak Niki dulu ya, saya tadi keluar soalnya. Baik. Oke, baik, terima kasih Pak Pusriza ya soal energi tadi gitu ya untuk ya kadang-kala kalau di pemahaman saya hemat itu tidak mengurangi kenyamanan gitu Pak. Jadi hemat itu kita mengurangi penggunaan, tetapi tidak mengurangi kenyamanan. Jadi bukan artinya itu tadi jadi gerah-gerahan panas-panas gitu kita nggak makan nasi jadinya basi gitu ya enggak ke sana gitu. Tetap kita melakukan optimasi gitu ya ke arah sana gitu tetap. Jadi hal-hal yang sepertinya kita bisa masih nyaman kok kalau nggak pakai itu. Nah itu penghematan. Jadi tidak mengurangi kenyamanan. Ya tadi AC itu adalah untuk menyejukkan gitu, untuk mengkondisikan supaya kita nyaman, bukan untuk membuat kita kedinginan gitu ya. Untuk itu. Nah, hubungannya dengan pembangkit listrik, kalau saya bisa bilang ini telur sama ayam sih Pak Pusriza ya gitu. Dari sisi pembangkitan listrik juga punya concern investasi yang sudah ada gitu ya. Tapi jadinya nggak ada kick off gitu ya, nggak memulai nih gitu. Dengan pemahaman kontribusi yang kita bisa lakukan, yaitu hal-hal yang tadi, kemudian dari sisi kita tidak terkurangi kenyamanannya, kenapa enggak gitu. Jadi harapannya pembangkit listrik pun bisa, kalau tadi disampaikan secara kumulatif, dampaknya mungkin akan lebih terasa juga, sehingga efisiensi di sisi pembangkit pun bisa dilakukan gitu. Ya, jadi kalau pembangkitan listrik jadinya harus dikurang sedikit gitu ya, tapi yang dikurang ya kita bisa memanfaatkannya untuk banyak hal. Saya kebayangnya gitu Pak, ini mah bukan bayangan saya gitu. Ada air gitu ya. Ya kalau sumber pembangkit listrik pakai tenaga air kan nunggu airnya jatuh gitu ya. Kalau kebanyakan energi yang dihasilkan ya udah air yang ada di bawah di atas lagi, taruh di atas lagi gitu. Itu kayak potensi energi listriknya dijadikan energi potensial lagi gitu, dinaikkan lagi aja, nanti pada saat diperlukan diturunin lagi gitu. Jadi kalau memang over atau kelebihan gitu, konsep kasarnya kayak gitu. Jadi pembangkitan listrik bisa jadi hal yang mungkin kita ubah bersama-sama konsep bersihnya, energi bersihnya, dengan cara ya kita bisa melakukan penghematan tadi yang bisa dilakukan. Kalau memang ada kesempatan, kemampuan untuk menggunakan
energi listrik yang sumber dari energi terbarukan juga dipersilakan, asal memang tadi disesuaikan dengan kenyamanan yang kita juga gitu ya. Satu lagi tadi soal energi itu, mohon maaf Pak Riza, yang kebiasaan ya tadi di sekolah atau yang di rumah tadi untuk menghemat listriknya, pengukuran itu saya sangat usulkan sih Pak, jadi dicatat gitu kita itu pemanfaatannya berapa. Harga listrik kita itu memang relatif tidak terasa mahal ya. Saya bukan bilang murah, tapi tidak terasa mahalnya gitu. 1 kWh berapa gitu. Di rata-rata ya. Saya sampaikan di rata-rata gitu. Banyak penduduk yang melihat segini mah masih murah gitu. Karena memang ada subsidi dan lain-lainnya. Harapannya konsepnya bukan ke itu terasa kayak tadi, kalau menghemat matiin AC 3 jam per hari aja, itu bisa menghematnya hanya Rp1.200 gitu. Mungkin Rp1.200 nggak kerasa besar gitu sehari untuk rata-rata penduduk gitu ya. Namun kalau kita kumulatifkan 1 bulan, 1 tahun, kemudian 1 kompleks, 1 kota, atau 1 provinsi, itu jadinya besar gitu. Jadi mungkin kelihatannya kecil, tetapi ya kalau bisa dilihat dianalogikan gitu ya, ya air yang ada di laut juga terdiri dari molekul air yang sangat kecil kan gitu. Tapi kalau banyak dampaknya juga akan besar juga. Gitu. Jadi mungkin ke arah sana, literasi ini dari sisi kesadaran, memang bukan masalah fungsional aja, tetapi kesadarannya yang kita pupuk bersama gitu. Pak Busriza, mungkin pemahaman saya dari situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Niki. Kemudian lanjut untuk pertanyaannya Pak Busriza ke Pak Eko ya. Tadi Pak Eko kelempar ya Pak ya? Iya. Tadi kalau nggak salah Pak Busriza nanya ini ya Pak ya, gimana cara konkretnya Kak, cara sederhananya untuk penerapannya. Seperti itu ya Pak Busriza ya? Iya, kepada PJBL ini di sekolah Pak Eko seperti itu. Iya, kalau penerapan secara konkret dan mudah, biasanya kita menggunakan modul. Dan modul itu lebih sifatnya terbuka. Jadi dari sana nanti akan mudah ya mengguiding, menstimulus anak-anak untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan. Tadi memang kita belum nggak cukup ya waktunya kalau kita bicara bagaimana kita terjemahkan dari tahapan-tahapan cinta project based learning tadi ke dalam sebuah modul, yang modul itu di sana isinya lebih kepada stimulasi pertanyaan untuk mengarahkan anak mulai dari satu proses ke proses yang lain. Tadi yang awal tadi bagaimana anak menentukan proyeknya apa, setelah itu nanti menstimulasi anak kira-kira bahan yang dibutuhkan itu apa, bagaimana cara membuatnya, tahapannya seperti apa, itu pada saat tahap persiapan. Lanjut lagi tahap pembuatan. Di sana nanti lebih kepada kita melihat bagaimana prosesnya dan kemajuan anak, progres setiap tahapan yang mereka lakukan. Sampai nanti pada saat tahap evaluasi dan refleksi. Kira-kira dari sana apa hal-hal yang sudah kalian laksanakan dengan baik, apa hal-hal yang perlu kalian perbaiki, kayak gitu. Jadi memang itu belum kita bahas secara detail karena memang waktu kita sangat terbatas. Kita lebih bicara bagaimana sih ekoliterasi ini terimplementasikan dalam proyek PJBL. Nah, mungkin nanti di lain waktu kita bisa bicara lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana kita bisa membuat langkah-langkah. Ya, memang kalau guru susahnya di sana biasanya. Pak, gimana ya bisa menstimulasi anak-anak gitu untuk dia menemukan ide proyeknya itu seperti apa? Biasanya di sana kok ya notok ya, kok nggak keluar ya anak biasanya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik itu yang biasanya yang dialami kesulitan oleh guru-guru. Nah itu nanti biasanya kita ada pelatihan biasanya untuk bagaimana kita bisa menstimulasi anak-anak untuk menggiring anak-anak pada skenario yang sudah kita buat ke sana. Lebih ke sana sih. Mbak Diah nantinya itu bisa terimplementasikan gitu. Jadi jangan terlalu berpikir terkait ini ya
terkait dengan interdisiplinernya itu, karena memang itu kalau orang nggak terbiasa agak susah. Tapi dari sana nanti proyeknya apa nanti akan, oh ya langsung terkaitkan, dan itu perlu kolaborasi antar guru mata pelajaran untuk mensinkronkan, mengintegrasikannya. Mungkin itu Mbak Dia. Baik, terima kasih. Izin Eko, silakan Pak. sedikit menambahkan. Ini tadi kepikiran aja mungkin Pak Pusriza, ada pihak ketiga Pak yang dilibatkan. Misalnya kalau guru sama saya dosen sama mahasiswa gitu kan ya. Kalau proyek itu datang dari klien, misalnya kalau di kelas kliennya kepala sekolah gitu, yang kliennya kepala sekolah itu punya kebutuhan apa gitu. Jadi guru bisa membatasi sebagai fasilitator, bukan sebagai pemberi proyek gitu. Atau orang tua mahasiswa diajak perwakilan jadi kliennya gitu. Misalnya atau service training service gitu. Yang ada di sekolah itu jadi kliennya, di mana mereka punya kesulitan apa. Jadi anak-anak eksplornya ke sana gitu. Jadi guru bisa agak di posisi fasilitator, itu benar jadi fasilitator. Pernah beberapa kesempatan melakukannya kayak gitu, itu Pak Pus. Jadi ada orang ketiga yang menjadi klien. Anak bisa lebih enak nanya, enak ngobrol, enak mengeksplor, karena guru kalau sama guru karena mungkin karena udah kenal, udah apa gitu, komunikasi gimana, tapi ketika ada orang ketiga, wah ini benar-benar harus dikerjain nih gitu. Ini benar-benar bisa memberi dampak nih buat orang lain, bukan hanya sekedar nilai, karena kalau hanya guru takutnya pandangan anak-anak, oh ini buat nilai aja gitu. Jadi ada pihak ketiga yang mungkin bisa memberikan efek tambahan gitu, Pak Pus. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Ini tadi salah satu masukan juga cakep. Artinya ada saya bisa melaksanakan proyek menggunakan orang ketiga gitu untuk menstimulasi proyek itu. Iya, terima kasih banyak. Memang sih pada dasarnya itu jangan sampai kita menggaungkan proyek, kita kebingungan sendiri nih sebagai guru ngerjain proyeknya. Karena kalau ngeliat dokumen tadi disampaikan sama Pak Eko, wah itu banyak banget nih. Harus jadi fasilitator, harus mengerti gurunya gitu. Jadi kesannya itu udah ngelihat pertama kalau guru, wah udah dah jangan ngerapin yang beginian lah gitu. Biasanya seperti itu Pak. Tapi saya makasih, ini materinya menarik. Bagaimana kita meliterasi lingkungan dengan pendekatan project based learning yang benar. Pendekatan project ini salah satu yang jitulah untuk menyadarkan anak-anak. Kendalanya di lapangan adalah bagaimana guru bisa memulai ini dengan sederhana dan dengan senang dah gitu. Jadi bukan karena kebutuhan nilai atau apa, lebih kepada bagaimana kita membiasakan hal-hal ini bisa dilakukan. Kira-kira seperti itu. Ini menarik sekali ini. Terima kasih banyak Pak Eko dan Pak Niki. Terima kasih Pak. Makasih Pak Pusriza, makasih Pak Eko dan Pak Niki. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya pertanyaan Pak Pusriza tadi jadi penutup ya Bapak dan Ibu untuk sesi kita pada sore hari ini. Izinkan saya juga menyampaikan kesimpulan Bapak dan Ibu dari sesi yang udah kita ikuti dari jam 2 siang tadi. Wah, saya lihat daftar partisipansnya ini tadi di awal tuh 33, saya lihat sekarang 46 ya. Alhamdulillah nambah ya Bapak dan Ibu ya, berarti cukup antusias dan nggak turun nih dari sepanjang sesi ini. Apresiasi sekali buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga Pak Niki dan Pak Eko. Jadi tadi kita sudah mendengarkan yang pertama dari Pak Niki, bagaimana kita itu sebenarnya memahami yang terjadi di sekeliling kita itu sudah kita sudah aware ya Bapak dan Ibu, tapi ekoliterasi ini fungsinya adalah supaya awareness kita tadi itu diterjemahkan dalam bentuk aksi, dimulai dari individu dulu, kemudian lewat integrasinya ke dunia pendidikan, ini bisa jadi aksi yang kolektif. Nah, di sesinya Pak Eko tadi kita sudah mendengarkan pemaparan bagaimana cara paling memungkinkan saat ini untuk diintegrasikan di sekolah adalah melalui PJBL, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga
menarik sekali. Kalau case-nya tadi di Pak Sohibun seperti apa, di Kak Miftah tadi pertanyaannya lebih mengarah kemana dengan pengukuran segala macam gitu ya, dan dari Pak Kusriza sudut pandang bagaimana karena ini masih merupakan suatu hal yang menjadi ini ya Bapak dan Ibu ya, effort bersama. Bagaimana memulainya ini nggak beban duluan ya Pak Busriza ya, tapi kedepannya ya kita sama-sama paham ini fungsinya untuk apa, ini kebaikannya di masa depan itu untuk apa, dan kita bisa memulainya langsung penerapannya dari hal yang paling sederhana dulu, dan harapannya bisa dikolaborasikan juga. Kan di sini ada banyak ya Bapak dan Ibu dari sekolah-sekolah yang berbeda dan dari daerah-daerah yang berbeda juga gini. Jadi harapannya ini jadi forum nantinya Bapak dan Ibu bisa bertukar best practice-nya kalau sudah diterapkan nanti. Pak Eko dan Pak Niki tentunya dengan senang hati ya Pak nanti bisa barangkali memberikan masukan atau mengarahkan nanti ini seperti apa ke depannya gitu. Kalau tadi Pak Eko kayaknya semangat banget mau coba modulnya digeledah kayaknya ya Pak Eko, tapi itu mungkin buat sesi berikutnya kalau nanti ada kesempatan untuk bisa sharing lagi seperti itu. Jadi itu sesi kita pada sore hari ini. Mengingatkan lagi Bapak dan Ibu di link tadi di kolom chat tadi Kak Gendi sudah membagikan link presensi yang bisa Bapak dan Ibu isi. Nanti setelah Bapak dan Ibu isi, kami akan mengirimkan yang pertama itu adalah materi dari Pak Eko dan Pak Niki pada sore hari ini, kemudian rekaman sesi, dan tentunya nanti ada sertifikat kehadiran. Jadi nanti kami akan kirimkan semuanya melalui email. Kami minta waktu maksimal sampai minggu depan ya Bapak dan Ibu, karena butuh untuk menyiapkan sertifikat dan segala macamnya. Kemudian kita sebelum menutup sesi, ingin seperti biasa Bapak dan Ibu foto bersama dulu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sedang tidak berhalangan untuk membuka kamera, boleh dibuka kameranya Bapak dan Ibu, kita foto yang akan dipandu nanti oleh Kak Gendis. Oke, saya di sini namanya admin ya. Iya, Kakak admin. Boleh buka kameranya Bapak Ibu, saya tunggu. Baik. Oke, apakah sudah? Oke. Gaya pertama apa ya? Bebas aja deh. Ya bebas ya, Gendis. Ya. Boleh jempol. Kalau gitu jempol aja, kalau bingung jempol aja kalau gitu. Saya tidak bisa mengikuti karena saya akan screenshot. Baik. Saya hitung ya. 1 2 3. Oke, sebentar. 1 kali lagi. Oke. Sekarang gaya apa ya? Ini sarangnya, maaf. Sarangnya. Oke. Dari sarang Korea. Pak Heru boleh bantu screenshot Pak Heru. Oke. Sarangnya. Lihat Pak Heru semua. Tangannya ke Pak Heru semua. Tergrogi bapaknya. Oke. 1 2 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung acara ya Bapak dan Ibu. Tapi izinkan saya pantun 1 kali lagi Bapak dan Ibu untuk mengakhiri sesi kita pada sore hari ini. Jadi pantunnya gini. Pergi ke Bali di hari Rabu. Cakep. Beli baju barong dan pai susu. Cakep. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat selalu. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Niki. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Kak Niki, Pak Eko, semuanya.